Pak Anies. Jadi sore hari ini di kawasan nelayan desa Kronjo, kecamatan Kronjo, Kabupaten Pasuruan, kita berdialog, diskusi dengan para nelayan di sini dan mereka menyampaikan aspirasi atas masalah-masalah yang mereka hadapi. Ada 5 hal yang mereka sampaikan. Satu soal pembuatan pelabuhan di Kecamatan Kronjo, kemudian mereka menginginkan ada kemudahan di dalam pembuatan dokumen kapal nelayan. Yang kedua, yang ketiga, mereka ingin alur tanah sipasi lian itu dikeruk sehingga bisa beroperasi secara lebih baik. Lalu mereka menginginkan fasilitas sarana prasarana lebih dilengkapi. Dan yang kelima, yang mereka sampaikan adanya pematokan oleh oknum pengembang yang membuat kegiatan reklamasi di sini berjalan dan itu mengganggu para nelayan. Jadi kami perlu garis bawahi di sini bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dan kita memiliki kekayaan laut yang luar biasa besar. Di sisi lain, nelayan adalah kelompok masyarakat yang kesejahteraannya paling lambat berkembang. Kesejahteraan mereka terbatas karena satu, aturan-aturan yang dibuat membatasi mereka dalam mencari ikan. Yang kedua, aturan perpajakan yang juga tidak sederhana. Dan yang ketiga, kita mengetahui tata niaga untuk produk laut itu harus dikoreksi agar harga-harga yang mereka jual itu akan bisa lebih baik. Jadi kami ingin agar masyarakat Indonesia merasakan pasokan hasil laut yang baik. Di sisi lain harganya terjangkau, tapi bagi para nelayan kebutuhannya terpenuhi. Salah satu yang mereka sampaikan masalah yang paling banyak dirasakan adalah solar yang solar subsidi yang ketersediaannya sering tidak sesuai dengan kebutuhan. Saat mereka perlu untuk melaut, justru solarnya tidak tersedia. Ini adalah hal-hal yang kami melakukan perubahan. Kenapa kita bicara perubahan di sini? Karena kekayaan laut kita, ikan akan itu adalah pasokan gizi yang amat baik bagi rakyat. Kalau tata niaganya tidak diperbaiki, kalau usaha para petaninya para nelayan tidak diperbaiki, maka kita akan sulit untuk mengoptimalkan. Jadi saya beruntung sekali bisa berdialog dengan langsung. Insyaallah nanti buat nelayan itu kami perjuangkan semua. Ya. Amin. Bisa menyampaikan sesuatu yang bisa didengar oleh semua masyarakat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti aja dari komisi kami hanya menyampaikan terkait permasalahan yang ada di Kecamatan Kronjo untuk bisa dibenahi dan bisa ditanggulangi oleh Pak Anies Baswedan. Seterusnya, saya memohon kepada pemerintah pusat agar terkait aturan-aturan tentang perikanan tolong dikaji ulang lagi karena memberatkan seluruh wilayah di Nusantara. Kami berharap kesejahteraan negara Republik Indonesia sepenuhnya dari nelayan. 60% wilayah
negara Indonesia semuanya laut. Jadi saya mohon kepada Bapak Anies Baswedan, kalau terpilih, seandainya terpilih menjadi presiden, Amin. mudah-mudahan saya mohon sejahterakan nelayan. Amin. Ada tambahan, salah satu yang dikeluarkan adalah peraturan yang membatasi mereka hanya bisa melaut sampai dengan 12 mil. Itu membatasi mereka. Dulunya mereka boleh, dan sekarang dibatasi. Yang kedua adalah beban pajak yang dikenakan di awal sebelum berangkat dan di akhir. Yang merepotkan karena ketika di awal harus bayar pajak, belum tentu penghasilan yang didapatkan yang sesuai dengan harapan, akhirnya mereka terkena beban dua kali. Dan yang tidak kalah penting sebenarnya adalah para nelayan tambak budidaya ikan. Yang kita ingin perbaiki adalah sistem irigasinya, supaya irigasi untuk tambak-tambak itu bisa lebih baik. Agenda itu insya Allah kami akan koreksi. Kita ingin agar nelayan kita yang kecil jadi besar. Amin. Nelayan besar saja yang boleh besar. Yang nelayan besar tidak usah dikecilkan, tapi nelayan yang kecil harus dimudahkan kebijakannya supaya jadi besar. Terima kasih teman-teman semua. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Alfian dari HSI Kecamatan Mot. Terkait dengan harapan itu saya pribadi memiliki istri. Namun istri hanya Pak Anies yang bisa mewujudkan apa yang Pak Anies buat. Insya Allah kalau terpilih. Amin. Kenapa? Kami ini katakanlah manusia yang punya kaitan batin begitu. Dan juga karena saya pribadi memiliki optimis ketika memang Pak Anies terpilih. Pak Anies yang bisa realisasikan apa yang menjadi keinginan para Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal pelabuhan, tentu nanti kita lihat. Tapi intinya adalah perbaikan fasilitas pelabuhan ini supaya kegiatan nelayan itu bisa lebih efisien. Sangat optimis bagi kami ya. Pak Anies mempunyai suatu cita-cita luar biasa terkait pemasaran strategi ikan itu. Kami harapkan digitalisasi itu sangat penting. Mau tidak mau, suka tidak suka, ini sudah zaman teknologi. Dan saya berharap kepada Pak Anies untuk jika terpilih di 2024, saya mengharapkan mengencarkannya SDM nelayan, sekolah-sekolah nelayan, sekolah-sekolah untuk para anak nelayan. Kami tidak ingin nelayan itu terbelakang. Kami ingin nelayan kita itu seperti negara yang lain. Kami bisa, kami siap. Siap. Amin. Iya, keluar masuk itu kan pajak. Ini Pak, patok di laut, apakah ini juga berhubungan dengan reklamasi yang pernah dibatalkan dulu di DKI gitu ya? Dan bagaimana kembali? Saya ingin dengar ini pada pertama kali tapi segala sesuatu harus dikerjakan dengan perizinan. Jadi tidak boleh kita matok laut tanpa ada perizinan, tanpa ada rencana tata ruang. Dan kalau itu mau dilakukan harus ada pembahasan dengan semua pihak, utamanya para nelayan. Karena ini adalah kawasan tempat mereka mencari mata pencaharian. Oke, cukup ya.
begini, intinya adalah dalam semua urusan kita ingin berkeadilan. Kebijakan harus bisa membuat yang kecil jadi besar, yang besar tidak harus jadi kecil. Kalau ada kebijakan malah mengecilkan yang kecil, maka ini tidak menghasilkan keadilan. Jadi nantinya jadi berapa kita harus bahas sama-sama. Tapi prinsipnya jangan sampai dulunya 30 mil, ini adalah nelayan yang berangkatnya semalam, besoknya pulang, akhirnya mereka terbatasi. Apa yang mereka bisa dapat, pendapatannya berkurang, tanpa mereka tahu alasannya apa. Dan ini yang menurut saya harus kita koreksi sama-sama. Jadi nanti kita akan bahas sama-sama dan prinsipnya jangan sampai nelayan yang kecil makin kecil. Sudah solarnya susah, wilayah melautnya dikecilkan, kemudian pajaknya didua kalikan. Mau berangkat kena pajak, pulang kena pajak. Kapan mereka bisa berkembang? Kapan mereka bisa makmur? Sengsara banget. Dan ini tidak kelihatan di dalam percakapan publik. Karena nelayan punya Twitter, punya Instagram, betul nggak? Betul. Secara umum tidak banyak mendapat perhatian, tapi justru kita merasa perlu untuk datang ke sini, mendengar langsung dan menyampaikan pesan itu kepada semua rakyat Indonesia. Mari kita sama-sama bantu relawan kita dan kebijakan-kebijakan kita harus berpihak kepada penguatan pembesaran nelayan khususnya. Cukup ya? Ya, cukup. Pak. Pak, penghapusan debat cawapres bagaimana Pak tanggapannya? Nanti aja Pak, nanti aja lah. Nantilah, udah seru. Nanti aja lah, Pak lah. Baik teman-teman, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Teman-teman. Udah lah, sore. Capek, istirahat. Jalan.